Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Kita sudah sampai di Bayam. Klein berdiri saat mendengarnya dan melihat keluar. Ia melihat pelabuhan pribadi milik kelompok perlawanan yang terasa begitu familiar. Ia tidak menunjukkan keterkejutannya dan berkomentar dengan tenang. Lebih cepat dari yang kuperkirakan. Itu 3 jam lebih cepat dari yang ia perkirakan. Lebih cepat dari yang kuperkirakan juga. Edwina mengalihkan pandangannya dan menyetujui Germain Sparrow. Namun, semua ini hanyalah detail yang tidak penting. Klein menundukkan kepala, berpura-pura menelusuri sisa isi buku 3 dunia. Ia lalu menyerahkannya kepada Vice Admiral Iceberg. Itu menandai akhir dari diskusi ini. Edwina memandang buku itu dalam diam. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia meraih buku 3 dunia dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu, ia berdiri dan membungkuk. Aku menantikan diskusi di masa depan denganmu. Keahlianmu dalam sejarah kuno sungguh mengagumkan. Jika Klein bertindak sebagai dirinya sendiri, ia pasti akan merendah sambil memuji luasnya pengetahuan Vice Admiral Iceberg. Sayangnya, ia adalah petualang gila, Germain Sparrow. Ia hanya mengangguk dan berkata, "Kita adalah kolaborator. Artinya, akan ada kesempatan di masa depan." Ia tidak berbicara lebih jauh. Ia meninggalkan kabin kapten dan kembali ke kamarnya. Dengan pikiran santai, ia mengemasi kopernya, menunggu Golden Dream berlabuh, lalu langsung menuju dek. Saat itu, banyak kru kapal berkumpul di dek, termasuk Gourmet Brew Walls, Singer Orpheus, dan Sidasi kupu-kupu bermotif bunga Jodeson, sebagian besar anggota tingkat atas kru bajak laut dengan harga kepala yang tinggi. Mereka tersenyum tulus sambil terus melambaikan tangan kepada Klein. Di antara mereka, Beryl dan Iron Skin penuh semangat saat menyanyikan lagu untuk tamu yang akan pergi. Kapan aku punya hubungan sebaik ini dengan mereka? Klein mencemooh dalam hati saat berjalan melewati para bajak laut hingga tiba di tangga kapal. Anderson Hood berdiri di sana dengan rambut tersisir rapi dan pakaian yang tertata. Ia tertawa dan berkata, "Mereka mungkin bermaksud mengucapkan selamat tinggal, atau lebih tepatnya, semoga kita tidak bertemu lagi. Germain, kau tahu betapa berbahayanya situasimu tadi? Kau hampir menjadi musuh publik bagi seluruh kru. Mereka begitu ingin mengemudikan Golden Dream ke Bayam dalam 5 menit. Klein baru saja hendak menjawab ketika ia melihat Danitz berlari kecil menghampiri dengan jubah hitam tersampir di tubuhnya. Orang ini benar-benar sudah bertekad untuk menjadi lebih baik, dan ia berencana meninggalkan Golden Dream untuk berjuang sendirian? Ini agak tidak sejalan dengan rencanaku. Hanya dengan berada di sisi Vice Admiral Iceberg dan Gereja God of Knowledge and Wisdom, nilainya sebagai penganut The Fool akan semakin menonjol. Namun, tak masalah. Jika Danitz bisa menjadi lebih kuat, itu justru akan lebih berarti. Klein secara refleks menimbang untung dan rugi sebelum mengabaikan pikiran lainnya. Ia menatap Danitz dalam diam dan menunggu ia berbicara. Danitz membuka mulut dengan ekspresi serius, tetapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya tertawa hampa dan berkata kepada Anderson, "Kau punya formula ramuan Conspirer?" "Ada," jawab Anderson sambil terkekeh. "Tapi aku tidak berniat menjualnya kepadamu." Wajah Danitz menggelap, sementara Anderson melanjutkan tanpa terganggu. "Apa gunanya mendapatkan formula ramuan Conspirer sekarang? Mencoba naik urutan sekarang hanya akan berujung kegagalan. Kawan, sebaiknya kau ulangi aktingmu sebagai hunter, lalu provoker, kemudian pyromaniac. Lebih baik lagi kalau kau meminta seorang artisan membuat jantung raksasa itu menjadi item mistis pertahanan. Kalau tidak, aku khawatir kau akan dibunuh orang saat waktunya tiba. Setelah kau yakin dengan peluangmu, ambil saja formula ramuan Conspirer dari kaptenmu. Dia punya. Namun, menurutku itu akan menjadi batas akhirmu." Conspirer punya persyaratan yang sangat tinggi. Wajah Danitz berkedut saat diejek, tetapi ia mengingat setiap kata Anderson. Pria di hadapannya menyandang gelar hunter terkuat dan memiliki pengalaman kaya di jalur ini. Selain itu, ia samar-samar memahami bahwa kuncinya adalah acting.
Ia menduga bimbingan kapten sebelumnya mengarah pada hal ini, hanya saja cukup samar. Akan tiba hari ketika aku menunjukkan padamu apa itu konspirer sejati. Danitz membalas keras kepala sebelum menoleh ke Germain Sparrow. Ia berdehem dan berkata tanpa berani menatap matanya, "Aku sudah mengajukan permintaan kepada kapten. Kedepannya, aku akan berhubungan dengan kelompok perlawanan, dan aku akan sering berada di Bayam. Artinya, kau tidak ingin meninggalkan Golden Dream, tetapi akan mencari kesempatan untuk mengasah diri. Hah, kenapa rasanya seperti kau sedang melapor kepada bosmu?" Klein tertawa dalam hati sambil memberi jawaban singkat. Danitz langsung merasa lega. Ia merasa jauh lebih baik. Jika bukan karena rekan-rekannya memperhatikan dari belakang, ia pasti sudah dengan rajin membantu Germain Sparrow membawa koper dan mengantarnya sampai dermaga. Setelah menyaksikan Germain dan Anderson pergi, ia dengan hati-hati memutuskan untuk mulai malam ini berdoa kepada The Fool setiap hari. Ia ingin menunjukkan kesolehannya demi mencegah kecelakaan menimpanya. Di dalam pelabuhan pribadi kelompok perlawanan, Anderson menyaksikan Germain Sparrow berbelok ke jalan baru yang baru dibangun, sebelum keluar dari hutan melalui jarak terpendek. "Kau tampaknya akrab dengan tempat ini? Jalan ini belum ada terakhir kali aku ke sini," kata Anderson dengan nada setengah bosan, setengah heran. "Tentu saja, begitu banyak orang berdoa kepadaku setiap hari, memberitahuku apa yang telah mereka lakukan, dan sesekali aku memberi tanggapan, seperti mengarahkan mereka memperbaiki jalan ini." Klein berpikir puas, tetapi menjawab dengan ekspresi datar, "Di mana temanmu tinggal?" "Di sebuah manor di pinggiran kota Bayam." Anderson mempercepat langkahnya dan memimpin jalan. 1 jam kemudian, ia membawa Klein ke sebuah manor. Tercium aroma beragam rempah bercampur dengan eksotisme buatan yang sulit dijelaskan. Setelah memberitahu penjaga gerbang tentang maksud mereka, keduanya tidak menunggu lama sebelum melihat seorang pria bertubuh sedang, kurang dari 1,75 meter, berjalan menghampiri. Di sisinya ada kepala pelayan dan pelayannya. Kulit pria itu agak kekuningan dan cukup kecoklatan. Garis wajahnya lembut, tetapi rongga matanya lebih cekung dibanding kebanyakan orang Loen. Bagi Klein, ia bisa langsung menebak latar belakang pria itu. Ia adalah penduduk dataran tinggi dari kerajaan Feyna Potter. Pria itu sudah agak gemuk, dengan wajah bulat dan ramah. Ia langsung tertawa saat melihat hunter terkuat. "Anderson, kau belum mati rupanya? Aku menunggu menghadiri pemakamanmu," jawab Anderson tanpa basa-basi. Ia lalu menoleh ke samping ke arah Klein. "Ukva Connerchris, dokter dari tim lamaku." Ia tidak memperkenalkan Germain Sparrow kepada Ukva dan berkata sambil menyeringai, "Aku membawa bisnis untukmu." Ukva langsung memahami maksud Anderson dan tidak bertanya di depan kepala pelayan dan pelayannya. Ia memimpin keduanya menuju bangunan utama manor. Sepanjang jalan, Klein melihat bangunan seperti kincir angin, toko roti, tempat pembuatan bir, dan lapangan latihan milisi. Seluruh manor tampak seperti kerajaan mini. Selain tidak adanya pandai besi, tempat itu sepenuhnya mandiri. Sebagian besar produk besi lebih murah dibeli dari kota daripada dibuat sendiri. Ini benar-benar gaya hidup pedesaan. Klein menghela napas dalam hati saat mengikuti Ukva masuk ke rumah dan menuju ruang kerjanya. Ukva tidak memanggil nyonya rumah, juga tidak membawa anaknya untuk bertemu Anderson dan Klein. Jelas ia tidak ingin mereka bersentuhan dengan dunia misterius. Maka, setelah menutup pintu, ia langsung ke inti pembicaraan. "Apa urusannya? Bukankah kau ingin menjual revolver itu?" Dia berniat membelinya. Anderson menunjuk Klein. "Germain Sparrow." "Germain Sparrow? Petualang kuat yang dengan mudah memburu Womtong Mitor?" tanya Ukva terkejut, tetapi tidak menunjukkan ketakutan. Meski telah menjauh dari kehidupan petualang, ia tahu tak boleh lengah. Karena itu, selama di Bayam, ia secara proaktif mengikuti informasi untuk mencegah masalah. Anderson mencibir saat mendengarnya. Itu berita lama. Pencapaian pria ini termasuk berhasil memburu Slaughterer Kirchhoff dan masih hidup sampai hari ini. Kirchhoff? Perwira kedua Raja Keabadian? Ekspresi Ukva berubah. Ia tak mampu menyembunyikan kengeriannya dan diam-diam menjadi waspada. Benar. Anderson tersenyum meremehkan diri sendiri. Di taman bermain para bajak laut, dialah yang diakui sebagai hunter terkuat.
Ukfa menelan ludah saat menatap Klein. Ia tak bisa menahan senyum dan berkata, "Aku percaya kau punya kemampuan untuk membeli Death Knell." "Death Knell?" tanya Klein dengan minat yang terusik, meski tidak menunjukkannya. "Itu nama revolvernya. Ia menemaniku selama 1 dekade. Ah, kalau bukan karena fungsinya tumpang tindih dengan salah satu item mistisku yang lain dan tak terlalu berguna bagiku saat ini, aku takkan rela menjualnya," jawab Ukfa sambil menghela napas. Saat itu, Anderson mendecak sambil tertawa. "Itu bukan yang kau katakan dulu. Kau bilang kau lebih suka alat pertanian." Seorang planter, Klein membuat penilaian yang sesuai berdasarkan kata-kata Anderson dan ekspresi Ukfa. Sementara itu, nama-nama ramuan terkait melintas di benaknya. Urutan 9 planter, urutan 8 doktor dengan nama kuno Healing Pastor, dan urutan 7 Harvest Priest. Tak heran Anderson memperkenalkannya sebagai dokter tim lamanya. Pikir Klein sejenak sebelum berkata, "Apakah kau mengenal Frank Lee?" "Haha, tidak. Meskipun aku berasal dari Vena Potter, formula dan bahan kuku peroleh sendiri, satu persatu. Aku tidak ada hubungannya dengan gereja Mother Earth. Karena itu, aku tidak berani kembali ke Vena Potter. Namun, aku pernah mendengar tentang Frank Lee. Dia seseorang yang membuat gereja cukup pusing," jawab Ukfa terus terang. "Dia hanya seorang urutan 6 biologis, tetapi begitu diperhatikan oleh gereja. Aku benar-benar ingin bertemu dengannya jika ada kesempatan." "Kau tidak akan mau? Kau akan menyesal pernah berpikir begitu." Dari jawaban Ukfa, Klein dapat menilai bahwa pria itu percaya pada Mother Earth dan kemungkinan adalah seorang Beyonder kuat urutan 5. Di sampingnya, wajah Anderson berkedut saat mendengar nama itu. Dengan rasa takut yang tersisa, ia berkata, "Pria itu memang membuat orang sakit kepala. Dalam arti tertentu, kau bisa menyebutnya iblis. Kekuatan dan pikirannya sudah melampaui tingkat urutan 6. Baiklah, jangan bahas dia. Setiap namanya muncul, aku masih teringat susu yang dibuang." Ukfa memandang keduanya dengan bingung, menahan rasa ingin tahunya. Ia berjalan ke sisi meja, membuka laci, dan mengeluarkan revolver hitam besi yang sedikit lebih panjang dari revolver biasa. Ini adalah Death Knell. Perkenalannya dengan khidmat. Death Knell membunyikan lonceng kematian musuh dengan setiap tembakan. "Aku suka nama ini." Klein mengendalikan ekspresinya saat melangkah maju tanpa menunjukkan antisipasi atau kegembiraan apapun. Ia mengulurkan tangan menerima revolver hitam besi dengan laras yang sedikit panjang. Awalnya, ia sangat khawatir Ukfa akan menaikkan harga jika ia menunjukkan hasrat yang terlalu jelas. Itu hal yang umum dalam transaksi apapun, tetapi setelah dipikir lagi, dengan reputasi German Sparrow dan dengan Anderson, pemburu terkuat dari Lautan Kabut, sebagai saksi, kecil kemungkinan Ukfa Connor Chris akan berani menyinggungnya meski ia mungkin seorang Beyonder urutan 5. Lagi pula, ia punya lingkaran petualang yang cukup luas dan kini berharap menjalani hidup yang tenang dan menetap. Ia pasti mempertimbangkan kemungkinan si petualang gila menyelinap ke dalam rumahnya di tengah malam, meski tidak menunjukkan kemarahan secara langsung. Karena itu, upayanya menjaga sikap tenang berubah menjadi sekadar mempertahankan persona. Menyadari bahwa German Sparrow sedang memeriksa dan mempelajari Death Knell dengan serius, Ukfa mulai memberi penjelasan rinci. Kekuatannya cukup seragam, menuai nyawa orang lain. Ada 3 metode. Pertama adalah serangan kelemahan. Tidak perlu memenuhi syarat apapun. Cukup suntikan spiritualitasmu dan tarik pelatuknya. Ia akan membuatmu menemukan kelemahan target dari sudut mistisisme. Dengan kata lain, aspek pertahanan yang lebih lemah, sekaligus memberimu akurasi yang sesuai. Hasilnya adalah kerusakan yang luar biasa mengerikan. Kedua adalah serangan mematikan. Kau harus menarik palu sebelum menembak. Ciri khasnya adalah dimanapun kau mengenai target, itu akan setara dengan menyerang titik lemahnya. Dan jika kau benar-benar mengenai kelemahan sejatinya, itu mampu memberikan pukulan fatal pada musuh tanpa pertahanan yang terlalu kuat. Untuk target yang ahli bertahan, 3 tembakan cukup untuk menyelesaikannya, termasuk Guardian. Tentu saja, dengan syarat 3 pukulan mematikan itu tidak berjauhan. Sebaiknya tidak lebih dari 5 detik. Ketiga adalah pembantaian. Berdasarkan serangan kelemahan,
Dengan memberikan lebih dari 2 kali lipat spiritualitas, peluru biasa akan memiliki efek seperti grab shot. Pada saat yang sama, jika diarahkan ke sekelompok musuh, ia akan menghasilkan kerusakan area. Untuk meningkatkan daya hancur, perlu memenuhi syarat serangan mematikan dan memberikan lebih dari 3 kali lipat spiritualitas. Beban ini cukup berat bagi pengguna. Selain itu, ia bisa dikombinasikan dengan peluru berkarakteristik berbeda, memungkinkanmu menghadapi berbagai jenis musuh. Kedengarannya sesuai dengan urutan 5 Reaper dari jalur Hunter. Klein melirik Anderson dan bertanya seolah sedang berpikir. Jika kondisi fisik target setara naga urutan 4, berapa kali serangan mematikan diperlukan untuk membunuhnya? Ukva tertegun dan menggeleng linglung. Aku belum pernah bertemu naga sebelumnya. Apalagi naga dengan kondisi fisik setara demigod. Apakah Germain Sparrow berencana menggunakan senjata ini untuk membunuh naga? Dan naga demigod pula? Bukankah itu terlalu gila? Ukva tiba-tiba merasa para petualang zaman sekarang benar-benar berbeda dari yang ia kenal dulu. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan mati. Anderson berdeham sebelum berbicara. Itu tergantung keberuntunganmu. Sungguh, percayalah, keberuntungan itu sangat penting. Jika kau bertemu naga yang sudah dipukuli hingga hampir mati, 1 tembakan cukup. Kalau tidak, saranku, lari. Ya, tetap hidup lebih penting. Tentu saja, jika naga demigod itu tidak bertahan dan diam saja untuk kau tembak, 5 serangan mematikan seharusnya cukup membunuhnya. Ukva menatap Anderson lalu Germain Sparrow. Ia memutuskan tidak melanjutkan topik itu dan mengganti pembicaraan. Anderson sudah memberitahumu tentang efek negatif Death Knell, bukan? Kau akan mendapatkan kelemahan yang sebelumnya tidak ada, atau kelemahan yang sudah ada akan diperkuat menjadi lebih ekstrim. Efek ini berlangsung 6 jam. Pernah suatu kali aku menjadi sangat takut pada kucing. Setelah memburu bajak laut terkenal, aku malah lemas di depan anak kucing yang baru lahir. Aku berlutut di depannya, meraung dan menangis memohon agar ia mengampuniku. Jika hanya membawanya, masalahnya tidak besar. Hanya membuatmu mudah haus. Minum lebih banyak dan lebih sering ke kamar kecil sudah cukup. Kenapa rasanya efek negatif berupa kelemahan tambahan ini akan lebih merepotkanku? Namun, masih bisa diterima. Klein mempertimbangkan sejenak lalu berkata, sebutkan harganya. 9.000 pound. Anderson pasti sudah menyebutkannya. Itu batas bawahku. Ukva menatap Death Knell di tangan Germain Sparrow. Ini sudah cukup murah? Jika bukan karena aku khawatir mengenal lebih banyak Beyonder akan memengaruhi kehidupanku sekarang, aku pasti akan mempromosikannya secara aktif. Aku yakin bisa menjualnya 12.000 pound. Memang, item mistis tingkat ini bisa dijual dengan harga selangit jika efek negatifnya tidak terlalu serius dan menemukan pembeli yang tepat. Biasanya, 10.000 hingga 12.000 pound adalah harga wajar. Walau Klein berniat menawar, harganya sudah cukup rendah hingga ia merasa tak enak mencoba mengambil keuntungan. Dengan jawaban singkat, ia berkata, akan kucoba. Jika tak ada masalah, kita selesaikan transaksi. Tentu saja, ia tidak benar-benar menembakkan senjata itu hanya akan memberinya kelemahan tanpa alasan. Metodenya adalah menggunakan spiritualitas untuk menyelidiki pistol itu dan melakukan ramalan untuk menguji kebenaran ucapan Ukva. Ia melakukannya secara terbuka, tanpa peduli tatapan Ukva dan Anderson. Nanti akan kupastikan lagi di atas kabut abu-abu. Namun, Ukva kemungkinan besar tak berani berbohong padaku. Ia pasti takut petualang gila membalas dendam. Lagi pula, ia sudah memiliki kehidupan yang tenang dan menetap. Ia punya istri dan anak. Klein meletakkan Death Knell di meja, mengangkat koper, dan mengeluarkan 9.000 pound. Uang itu sebelumnya telah ia keluarkan dari atas kabut abu-abu untuk diangin-anginkan. Setelah menerima uang itu, Ukva menghitung cepat dan memastikan keasliannya. Seperti yang diharapkan dari petualang yang baru terkenal. Sedikit orang bisa mengeluarkan 9.000 pound tunai sekaligus. Bahkan Taipan pun tak punya likuiditas sebanyak itu. Katanya penuh emosi sambil menyimpan tumpukan uang. Belum lama ini, aku bahkan menghabiskan 5.000 pound untuk membeli sebuah kunci. Hati Klein terasa kosong saat melihat 9.000 pound itu masuk ke laci Ukva. Sudah lama berlayar, menabung begitu banyak, tapi dalam sekejap habis. Sekarang tersisa 2.683 pound dan 6 koin emas.
Bahkan tak cukup membeli rumah besar yang layak. Klein menghela napas, mengeluarkan revolver biasa dari sarung bawah lengannya, mengosongkan pelurunya, lalu memasukkannya ke death knell. Setelah menyaksikan transaksi itu, Anderson berdecak, "Ukva, kau berubah. Dulu kau akan memeriksa keaslian setiap lembar uang. Kalau repot, aku bisa membantumu." "Tidak perlu. Aku khawatir Germain akan menembakmu." Ukva jelas memahami bakat provokasi sang pemburu terkuat. Ia bisa membayangkan Anderson berpose seolah memohon dipukul, menghitung tiap lembar uang sambil menerawangnya ke cahaya dalam gerakan lambat. "Bagus sekali." Klein memujinya diam-diam. Ia lalu menyelipkan revolver hitam berlaras panjang itu ke sarung bawah lengannya. Revolver lama dimasukkan ke koper. "Berkat kalian, aku tak perlu lagi mengkhawatirkan hal ini," kata Ukva sambil tersenyum dan menunjuk pintu. "Aku akan menyuruh pelayanku mengantar kalian." Anderson tertawa kecil. "Ukva, tak mau mengundang kami makan malam? Kalau kau sudah menikah dan punya anak, akan kutraktir makanan terbaik di restoran terbaik," jawab Ukva santai. Di luar rumah besar, Anderson menyipitkan mata memandang matahari terbenam. "Dulu saat aku mengenalnya, Ukva adalah dokter yang pandai menanam berbagai tanaman aneh di kapal demi meningkatkan kehidupan semua orang. Kukira ia akan mati lebih dulu dalam petualangan, tapi ternyata ia selalu beruntung. Ia bahkan menjadi druid kemudian." "Kenapa kata-kata puitismu juga terdengar pantas untuk dipukul?" Klein sengaja berkata, "Dia memang beruntung. Sebagai rekanmu, keberuntungan memang dibutuhkan untuk bertahan hidup." Anderson menoleh terkejut, menatap Germain Sparrow. "Kau bisa menyindir orang? Atau sudah tertular dariku?" Ia tak terlalu terpengaruh. Ia merapikan pakaian, melepas topi, dan tersenyum. "Baiklah, kau sudah mendapatkan item mistis yang kau butuhkan. Jika tak ada urusan lain, saatnya aku memulai perjalananku sendiri. Jangan lupa misi demigod itu." Satu kalimat dari Klein cukup untuk membuat ekspresi Anderson mengerut. "Aku sudah punya dorongan untuk menyelesaikannya secepat mungkin." "Baiklah, tak perlu perpisahan. Mungkin suatu hari kita benar-benar akan bertemu lagi." Anderson tertawa getir, melambaikan topinya, lalu berjalan menuju jalan lain yang mengarah ke Bayam. Saat menyaksikan pemburu terkuat itu pergi, Klein perlahan menghela napas. Sambil membawa koper, ia menyusuri jalan yang tadi ia lewati, dan menuju Bayam di bawah langit senja merah dan naungan pohon-pohon palem khas. Di dalam kota Bayam, setelah menemukan penginapan biasa untuk menginap, Klein mulai memikirkan rencana selanjutnya. "Akhirnya aku bebas. Aku bisa mencoba berperan sebagai marionetis. Aku harus memahami prinsip-prinsip yang sesuai. Itu yang paling mendesak sekarang. Ya, marionetis. Fokusnya harus pada boneka. Aku belum benar-benar menciptakan boneka dan mengendalikannya dalam pertempuran. Harus mulai dari situ. Hal ini bisa kuselesaikan sebelum kembali ke Backlund. Di sana, Beyonder harus bersembunyi sehingga sulit bertemu satupun. Selain itu, apapun yang dilakukan mudah menyinggung gereja atau tokoh penting. Aku harus berhati-hati. Itu bukan tempat yang baik untuk memilih dan menciptakan boneka. Laut lebih cocok. Nanti malam aku akan berkeliling bar. Cari bajak laut yang pantas mati untuk mencobanya." Dengan pikiran itu, Klein segera bangkit dan meninggalkan kamar. Seolah membawa sertifikat deposito ke bank untuk menarik uang, ia menuju seaweed bar terdekat. Bajak laut terkenal sering muncul di sana. Tak lama kemudian, ia tiba di depan bar. Setelah merapikan pakaian, ia mendorong pintu kayu berat itu. Tatapan-tatapan menyapu wajahnya sekilas sebelum berpaling seakan tak ada yang istimewa. Lalu, seseorang berteriak dengan suara tertahan, "Germain Sparrow!" Dalam sekejap mata, beberapa sosok di dalam bar berlari menuju pintu belakang. Sebelum Klein sempat memahami apa yang terjadi, bar itu sudah menjadi relatif sepi dan lengang.